selalu semangat di dalam memberikan makanan untuk ruhiyah kita, ya. Seperti halnya kita semangat dalam hal mengkonsumsi makanan gitu ya, mengkonsumsi herbal, kita kan semangat ya gitu. Nah, pada saat kita akan memberikan makanan dan suplai terbaik untuk kuantum kita, untuk ruh kita, kita pun harus bersemangat. Nah, malam hari ini sahabat semua, kita duduk ada di sini bersama-sama menenangkan diri, menurunkan beban ada di tubuh, barangkali ada, menurunkan beban yang ada di pundak, di kepala, barangkali ada. Nah, kadang di balik senyuman yang kita adakan ya di setiap saatnya ada lelah yang tersembunyi. Nah, disinilah lelah itu menjadi peran untuk bisa menahan air mata, karena lelah itu juga menjaga agar kita tetap kuat di saat seperti hari-hari kita terasa tak ringan. Tapi ingat ya sahabat semua, di dalam jiwa kita ada cahaya. Lelah boleh, tapi menyerah jangan. Judul ya pada malam hari ini, karena lelah itu manusiawi teman-teman. Kita masih harus bergerak di atas bumi ini, dan lelah itu adalah tanda dari kita masih berjuang ya, bukan berhenti, masih terus melangkah. Nah, sedangkan pada saat kita menyerah itu tandanya kita berhenti dari berharap kepada Allah yang Maha Menguatkan. Maka teman-teman, saat kita mulai rapuh, yuk cukup kita katakan, ya Allah, bila ku lelah, tapi aku percaya Engkau menguatkan aku. Sebab di balik setiap lelah itu selalu ada rahasia di mana kasih sayang Allah selalu bekerja ada di sana. Mungkin kita tak melihatnya sekarang sahabat, tetapi kelak kita akan mengetahuinya dan tersenyum. Lalu kita bisa katakan, ternyata semua lelahku tak sia-sia. Semua membuahkan hasil yang memuaskan, semua membuahkan hasil yang sangat menyenangkan, yang sangat bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan juga orang-orang di sekitaran kita. Nah, malam hari ini, sahabat semua, mari kita pulihkan diri kita untuk kita lenturkan hati kita di pangkuan syukur kita. Kita benamkan diri kita dalam terapi syukur yang sebelumnya akan dibahas materi yang luar biasa ya oleh Bunda Pita, yang malam hari ini adalah lelah boleh tapi menyerah jangan ya sahabat. Di dalam situasi yang seperti ini kita selalu harus semangat dan senyum 227 gitu ya. Ditarik 2 cm bibir kanan dan 2 cm bibir kiri, lalu tahan ya, agar keluar nanti hormon-hormon kebahagiaannya, hormon kesehatan dan hormon keberlimpahan pada diri kita. Nah sahabat semua, tak berlama-lama, yuk kita sambut pemateri yang luar biasa pada malam hari ini, Bunda Pita Nareswari. Kita sambut dengan tepuk tangan yang gemuruh. Silakan Bunda Pita. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Susan, openingnya luar biasa ya. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di dalam ruang Zoom ini dan berserta seluruh sahabat Arta senantiasa diberikan kemampuan, kekuatan untuk menjadi strong. Amin. Strong bukan seterang ya. Kalau seterang mah kecil gitu. Nah, strong itu adalah kemampuan yang kuat ya. Alhamdulillah, luar biasa. Apa kabarnya sahabat pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat. Ajaib. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Yakin sahabat semuanya bisa ajaib? Yakin, pasti bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita membuka majelis ini bersama-sama dengan doa pembuka barokah ilmu. Rabbi zidni ilma warazukni fahma. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih, senantiasa dalam keistiqomahan dalam belajarnya. Kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan yang paripurna beserta dengan seluruh keluarganya. Anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Pasangannya bisa menjadi pasangan yang taat dan setia. Amin. Insya Allah yang tidak sehat segera diangkat penyakitnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rezeki 5 miliar 1 bulan, memiliki aset 1000 dinar. Mudah-mudahan kita bisa haji dan menghajikan, umrah dan mengumrahkan, wafat husnul khatimah, masuk surga bersama dengan Rasulullah, ditempatkan di surga terbaik, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali pada malam hari ini kita dapat jumpa lagi, ya, hadir kembali bersama dengan Bunda Arta di ruangan terapi syukur sadar nafas yang dalam perjalanan 1 pekan kemarin, apalagi kalau kayak pegawai ini, aduh ini tanggalnya berapa. Tapi udah mulai kelihatan cerahnya ya Bunda ya. Tapi kalau yang pengusaha mah selalu kena banjir orderan closingan semuanya. Gimana kabarnya Bunda-bunda, closingannya sudah semakin kinclong apa belum ini? Yang jualan dinar sudah dapat belum stoknya? Kalau sekarang tidak berburu pembeli tapi berburu stoknya. Karena dinar ini memang luar biasa larisnya ya, sedang diminati oleh masyarakat. Banyak permintaan tetapi stoknya tidak banyak. Makanya untuk akhir-akhir ini dinar itu membuka sistemnya PO dulu gitu ya teman-teman. Kalau mau memiliki dinar sekarang jauh-jauh hari bilang dulu ke WR atau SBMR-nya. Kalau kita tidak bilang dulu langsung ujuk-ujuk minta mau beli, itu nggak mudah banget gitu. Tapi insya Allah nanti ke depannya semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan stok emas juga semakin banyak, semakin berlimpah, sehingga kita semuanya bisa memiliki aset 1000 dinar bareng-bareng. Mau kan? Siapa yang mau kaya angkat tangannya, katakan saya. Buka mic-nya coba. Siapa yang mau kaya angkat tangannya, katakan saya. Saya. Ya, dirahmati Allah, kita pada malam hari ini punya kajian yang istimewa dan bersiap ya teman-teman semuanya untuk 3 hari Zoom. Mulai dari malam hari ini, besok malam sampai malam Sabtu ya. Jadi kalau event bulanannya Bunda Arta, memang Zoom bulanan itu kita letakkan di akhir bulan gitu. Kenapa? Untuk mengecas energi yang berbeda. Kita belajar jurus yang berbeda ya, memvariasikan ya, dengan kegunaan yang berbeda-beda pula. Jadi nanti di hari Jumat malam Sabtu itu kita punya Zoom terbaik ya bersama dengan Bunda Arta yang ambil salah satu jurus dari Magnet Rezeki tentang rezeki on time, dan tentunya ini adalah versi yang lebih jelas dari versi audio yang ada di Telegram gitu ya, supaya teman-teman nanti bisa memahami barang-barang yang dimaksud dengan rezeki on time itu seperti apa. Apakah rezeki yang banyak selalu tepat waktu di tanggal 1 kayak pegawai itu bayarannya. Nah seperti itu, atau yang seperti apa? Nah ini teman-teman yang harus kita pelajari, dan bagaimana cara mendapatkan rezeki on time tersebut. Plus ada bonusnya. Ada bonusnya ya dari Bunda Susan, yaitu tentang LOP tarik orang. Bagaimana supaya orang itu ketika dipanggil mudah hadir gitu ya. Jangan ketika kita panggil Bunda Dia nggak noleh. Bunda Trini nggak noleh. Tapi kalau dipanggil Bu Hajah Susan noleh. Gitu ya, cara manggilnya pakai dunia kuantum gitu ya, kayak telepati gitu. Nah barangkali orang yang mau kita panggil ini adalah orang yang masih memiliki piutang sama diri kita. Nah gitu kan, uang kita dibawa kabur orang. Boleh jadi kayak gitu ya. Nah teman-teman ingin mendapatkan bagaimana caranya supaya orang itu dicolek-colek masuk ke dunia kuantum gitu, supaya orangnya bisa mau membayar, atau mungkin untuk tarik pelanggan juga bisa gitu. Mungkin supaya si A, si B, si C, si D gitu yang pernah order susu Gomilku sama kita atau pernah order dinar, supaya balik lagi untuk konsisten nabung dinar atau untuk konsisten beli di warungnya kita. Itu bisa banget ya. Jadi hadir di ruangan Zoom terapi
Zoom terbaik ya, Zoom terbaik bulan ini yang ambil jurus rezeki on time, plus bonusnya ada bagaimana LOP untuk memanggil seseorang biar mudah datang, plus ada lagi hadiah lagi buat teman-teman semuanya, ada ebook. Ebook ini adalah rangkuman intisari dari RFF LOP ya, tips bagaimana menjalani terapi supaya lebih mudah rilis. Nah, nanti ebook ini bisa teman-teman untuk di print gitu ya, supaya dijadikan pegangan kalau tiba-tiba ada persoalan yang datang atau persoalan yang ternyata tidak mudah saya pahami gitu. Ketika kita kadang membaca buku gitu kan, simple gitu bukunya, ini paling nggak sampai kayak buku yang tebel, teman-teman kadang-kadang suka pusing membaca buku ini maksudnya apa gitu. Nah, ini kita bikinkan versi yang lebih mudah dipahami ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau ya, ini juga saya izin untuk memberitahu teman-teman semuanya, nanti di tanggal 8 dan 9 itu ada acara SHMR dan THMR yang akan serentak dilaksanakan di beberapa kota di seluruh Indonesia, yang kabarnya sampai hari ini saya terima sudah 120 titik ya, 120 titik SHMR di seluruh wilayah Indonesia. Kita ramaikan, kita hadiri gitu. Atau mungkin teman-teman masih penasaran bagaimana SHMR THMR-nya di Bunda Arta gitu ya, khusus SHMR aja ya, kami membuka ruangan online-nya gitu. Apalagi di bulan ini SHMR kita memiliki ada bonus istimewa juga gitu, langsung praktek LOP ya, nanti akan Bunda Susan ajarkan tarik 10 keuntungan ya, LOP tarik 10 keuntungan. 10 keuntungan itu apa lagi, kadang satu keuntungan aja udah membuat kita senang ya, bahagia luar biasa. Nah, ini nanti kita akan ajari tarik LOP 10 keuntungan, dan barangkali ya itu adalah salah satu hajat yang teman-teman impikan selama ini, bisa sembuh dari ketidaksehatannya, atau mungkin supaya anaknya lekas bekerja, atau mungkin anaknya bisa segera mendapatkan jodohnya, atau dan lain sebagainya ya. Pastikan nanti teman-teman yang terdekat merapat, kalau yang terjauh kita juga mendekat pakai dunia kuantum gitu ya. Silahkan nanti teman-teman bisa dimaksimalkan pembelajaran magnet rezekinya seperti itu ya. Nah, malam hari ini kita akan membahas juga sebuah kajian istimewa yang judulnya ya, lelah boleh tapi menyerah jangan. Ya teman-teman semuanya, mungkin banyak peristiwa-peristiwa ya yang sering kita hadapi, terutama tentang berkaitan berhadapan dengan seseorang yang membuat hati kita kesal, marah, kecewa, dongkol, sakit hati. Nah, itu kadang-kadang kita pengen merasa menyerah, atau mungkin dengan suatu keadaan ya, terutama keadaan finansial. Nah, ini seringkali yang dikeluhkan oleh beberapa pengamal MR, saya kok nggak ajaib-ajaib gitu, bagaimana caranya Bunda jualan hari ini aja tidak ramai gitu, bagaimana caranya gitu. Bagaimana caranya, kita simak pembelajaran baik-baik ya pada malam hari ini. Teman-teman siapkan buku catatannya, barangkali ada poin-poin yang perlu dicatat dan untuk kita praktekkan di kemudian hari. Oke, siap semuanya ya, saya izin share screen dulu. Oke, sebentar. Ya, mohon maaf saya ulangi lagi ya teman-teman, barusan saya kepental. Ikuti dan praktekkan supaya ketika kita mendapatkan persoalan atau ujian, teman-teman lebih mudah untuk merilis atau melepaskannya ya. Nah,
Nah, mengapa kita sering diuji? Nah, kalau teman-teman perhatikan memang seperti inilah yang Allah inginkan kepada diri kita supaya kita mendapatkan derajat, ya, mendapatkan derajat kemuliaan di sisinya Allah. Itu memang hidup harus selalu diuji. Ya, ini tertuang dalam firman-Nya dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Gitu. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Nah, kenapa kok Allah sampai berfirman seperti ini gitu kan? Karena banyak di antara waktu ini asbabul nuzulnya turunnya surat ini, ayat ini, kala itu saat kaum muslimin ya merasa lelah dalam berperang gitu kok. Lagi-lagi saya harus memerangi kaum kafir Quraisy gitu kan. Kayaknya mereka ini kan semakin hari semakin membantah, semakin membangkang. Kok rasanya capek banget gitu ikut dalam peperangan. Nah, seperti ini. Kemudian akhirnya Allah ya menurunkan ayat ini. Apakah kamu dikira kamu tidak akan terus diuji? Padahal kamu sudah menyatakan beriman, sudah beriman kepada Rasul, beriman kepada Allahnya, tetapi kenapa saya kok masih diuji terus gitu kan? Kenapa persoalan-persoalan saya kok seolah tiada habisnya gitu. Nah, ketahuilah bahwa setiap ujian, setiap persoalan yang Allah berikan kepada diri kita itu ya bukan tanda Allah membenci, tetapi justru sebaliknya, Allah itu sangat-sangat mencintai diri kita gitu. Adanya ujian, adanya persoalan itu bukan tidak ada maksud dari Allah untuk memberikan hadiah yang terbaik buat teman-teman semuanya gitu ya. Ketika Allah memberikan ada persoalan, kenapa kok anak saya nggak nurut gitu, kenapa finansial saya kok belum juga membaik, padahal saya kepingin banget beli dinar gitu kan, kenapa juga saya jualan kok belum ramai gitu kan, kok seolah-olah Allah kok sudah misalnya ya sudah jatuh tertimpa tangga, dikasih ujian bertubi-tubi pula gitu kan. Ada yang istrinya tidak baik-baik saja gitu, malah suaminya disuruh ngomong anak, ada yang seperti itu. Ada kondisi yang dibalik gitu ya, istrinya itu yang menjadi tulang punggung dalam rumah tangga. Nah, itu adalah tanda bahwa Allah mencintai kita. Adanya ujian, adanya persoalan yang banyak gitu kan, diuji bertubi-tubi, entah itu dari sisi rumah tangganya, atau dari sisi finansialnya, atau dari sisi pertemanan dengan tetangganya dan lain sebagainya gitu. Allah itu sedang menyeleksi kita, siapa yang berhak naik level ke level derajat yang lebih mulia gitu. Karena Allah itu ada di dalam posisi yang tinggi gitu. Posisi yang tinggi, Allah itu kan maha besar gitu. Allah itu kan ahad gitu ya, maha tinggi gitu. Maka ketika kita ingin melihat Allah itu wujudnya seperti apa, maka kita harus naik tangga dong gitu. Nah, dalam naik tangga, seseorang yang naik tangga, tidak ada orang yang naik tangga itu enak. Kalau teman-teman memperhatikan orang yang naik tangga aja, apa yang kita rasakan kalau kita sedang naik tangga ya, dibandingkan dengan naik lift gitu kan. Naik tangga pasti ada lelahnya karena jalannya terus nanjak ke atas. Nah, seperti itulah level keajaiban itu ada di atas dan kita harus nanjak terus gitu. Apalagi kalau ada hujan badai, ya tetap nanjak gitu kan. Hujan badai itu adalah ibaratnya adalah sebuah ujian-ujian dalam kehidupan kita gitu. Nah, ujian itu bukan penghalang. Nah, ujian itu bukan penghalang, tetapi ketika kita naik, mau naik gitu kan, ada ujian baru lagi. Nah, itu adalah sebuah pintu peningkatan dari derajat dan kualitas, terutama pintu untuk naik energi. Energi apa? Energi keajaiban ya. Dalam spiritual method kita harus bisa meraih minimal energi plus 6, jiwa pelayanan pengabdian gitu. Dalam level energinya itu ada level titik 200 ya, yang dirangkumkan dalam bukunya siapa itu yang dibaca oleh Pak Nas, yang dijadikan sebagai titik tolaknya ya. Kita harus memiliki energi sebanyak, frekuensi energinya adalah 200 supaya kita senantiasa mendapatkan keajaiban ya. Di energi 200 itu adalah jiwa kita di sana adalah jiwa yang mudah menerima, penuh rasa syukur dan mudah tersenyum ketika menghadapi sebuah persoalan ya. Faktanya persoalannya gitu kan sudah tidak penting lagi realitanya seperti apa di hadapan kita, tetapi yang ada di dalam hati kita adalah bersenang-senang gitu ya, seperti istilahnya hidup di dalam dunia yang sendiri. Nah, seperti itulah kita ketika kita mau ajaib. Lalu ketika Allah menunda sesuatu ya, misalnya
saya kan sudah LOP nih Tuhan. Saya ingin penghasilan Bunda 10 juta satu bulan. Profit aja Bunda, bukan di omset ya. Tetapi kok kayak seolah-olah ketika saya mau mendapatkan itu ada aja ujiannya ya. Entah itu mungkin dari saudara, entah itu mungkin dari ibunya, entah mungkin itu dari anaknya. Bisa jadi seperti ini kasusnya ya. Ketika kita sedang belajar RFF LOP ataupun terapi sadar nafas, hati kita kan tenang. Cuman ketika selesai di dalam dunia realita, tiba-tiba kita ada ujian. Itu adalah bagian dari dalam diri kita. Maka ketika kita mau menularkan itu, semangat pantang menyerah itu, nggak apa-apa deh gitu. Saya mungkin menasihati suami saya belum berhasil, nasihatin anak belum berhasil, mungkin saya bisa menasehati paling tidak diri saya sendiri gitu kan. Saya menjadi dai untuk diri saya sendiri, dan kemudian saya akan menularkan kepada orang lain. Kita jangan menyerah, dimana ketika kita menawarkan sebuah produk, orangnya nggak mau beli, contoh gitu. Kemudian menawarkan pembelajaran, orangnya nggak mau belajar gitu. Kalau saya menyerah ya tidak ada arta MR. Gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Kalau Bunda Susan menyerah, tidak ada arta MR gitu kan, tidak ada kajian tiap malam Kamis, malam Jumat gitu kan. Nah, rasa lelah itu pasti ada di setiap diri manusia, dan itu manusiawi banget. Kita udah berjuang mati-matian, kita udah begini, kita udah begitu gitu kan. Nah, inilah yang harus Jiwa